Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insya Allah di kesempatan sore hari ini, waktu Indonesia bagian Barat, dan di siang hari, ya waktu UK dan sekitarnya, kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita, di mana di pertemuan yang terakhir, kita telah memasuki fikih wudhu. Telah kita sebutkan 6 fardu dari wudhu. Yang pertama yaitu mengucapkan, yang pertama adalah berniat, sebelum dia berwudhu. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Kemudian yang tiga, membasuh tangan sampai ke siku. Kemudian yang keempat, membasuh sebagian kepala. Kemudian yang kelima, mengusap sebagian kepala. Kemudian yang kelima adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki. Kemudian yang keenam adalah melakukan itu semua secara tertib, yakni berurutan. Dan telah kita sebutkan juga ya sunnah-sunnah wudhu, ya banyak sunnah-sunnah wudhu, ya ada 18 yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, mulai dari membaca tasmiyah, ya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencuci kedua tangan terlebih dahulu, kemudian bersiwak, melakukan madmadah yaitu berkumur-kumur, kemudian istinsyak dan istinsyar, kemudian menyela-nyela jenggot, mengusap seluruh bagian kepala, menyela jari tangan, jari kaki, kemudian mengusap telinga bagian dalam dan bagian luar, kemudian melakukan pengusapan dan pencucian 3 kali, kemudian mendahulukan yang kanan, baru yang kiri, dan seterusnya. Ada banyak sekali sunnah-sunnah. Cuma ketika seseorang dia berada dalam keadaan yang sangat terbatas airnya, dia masih bisa tetap berwudu dengan menjalankan 6 kewajiban tadi yang kita sebutkan. Ini berniat, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan sampai ke siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai ke mata kaki, kemudian melakukannya secara berurutan. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa di antara cara berwudu yang disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Jadi kalau tadi itu kita menyebutkan antara fardhiyah wudu dan sunnah-sunnahnya. Nah, di sana ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana wudhu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lihat. Jadi Utsman itu ingin mengajarkan kepada generasi setelahnya tentang bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu. Ya, hadisnya ini disebut sebagai hadis sifatul wudhu an-Nabi alaihi salatu wassalam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan. Ya, maula beliau yang bernama Humran mengatakan, anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in fatawadda'a faghasala kafaihi thalatha barrat. Disebutkan dari Humran, beliau adalah budaknya Utsman bin Affan. Beliau bercerita bahwa suatu ketika Utsman bin Affan meminta untuk didatangkan wadu. Apa beda wadu dan wudu? Wadu itu artinya air yang dipakai untuk berwudu. Kalau wudu itu perbuatannya, kalau wadu itu adalah tempat atau air ya yang dipakai untuk berwudu. Fatawaddoa. Kemudian setelah datang air untuk berwudu tadi, maka Utsman pun berwudu. Faghasala kafaihi thalatha marrat.
kemudian beliau mencuci tangannya 3 kali. Jadi beliau membasuh tangannya 3 kali. Thumma madmadha wastansyara. Kemudian beliau berkumur-kumur, kemudian beliau melakukan istinjar. Istinjar yaitu apa? Mengeluarkan air dari hidungnya. Jadi kemungkinan beliau memasukkan air ke mulut dan hidungnya secara sekaligus. Kemudian beliau buang, kemudian beliau juga membuang air dari hidung beliau. Tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat. Kemudian beliau membasuh wajah beliau 3 kali. Faghsilu wujuhakum. Ya, jadi beliau membasuh wajah beliau 3 kali. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq thalatha marrat. Kemudian beliau mulai mencuci tangan kanan beliau, tangan kanan beliau, sampai ke sikunya 3 kali. Jadi beliau ciduk air, cuci, kemudian ulangi lagi 2 kali, kemudian ulangi lagi 3 kali. Ya. Tsumma ghassala yadahu al-yusra mithla dzalik. Kemudian beliau pun melakukan hal yang sama untuk tangan kiri beliau sampai ke sikunya. Tsumma masaha ra'sahu, ya. Kemudian beliau mengusap kepala beliau. Jadi diusap semua kepala beliau, ya. Kalau yang wajib, ya, itu adalah sebagian kepala, tapi yang sunnah adalah mengusap semua bagian kepala. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna ilal ka'baini thalatha marrat, tsumma ghassala al-yusra. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu membasuh kaki beliau sampai ke mata kaki. Jadi di dalam hadisnya Utsman tidak ada penyebutan pencucian atau pengusapan telinga. Ya, jadi setelah membasuh kepala beliau atau mengusap kepala, beliau langsung mencuci kaki beliau atau membasuh kaki beliau yang kanan terlebih dahulu 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Kemudian tsumma qala ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaddoa nahwa wudu'i hadza. Ya, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini. Ya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa nahwa wudu'i hadza thumma qama faraqa'a raq'atain la yuhadditsu fiha nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian tidak terbetik dalam hatinya, ya, dia sholat 2 rakaat, kemudian tidak terbetik dalam hatinya sesuatu apapun, artinya dia sholat dengan begitu khusyuk, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, jadi ini barakallahu fikum, ya, contoh wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditiru oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya, ya, kapan seseorang diwajibkan untuk berwudu? Kita tidak berbicara tentang kapan disunahkan. Kita disunahkan untuk senantiasa berada dalam keadaan wudu, ya. Tapi di sana ada perkara-perkara yang mau tidak mau kita harus wudu terlebih dahulu. Yang pertama tentunya adalah sebelum sholat. Ya, Anda tidak boleh melaksanakan sholat kecuali harus dalam keadaan berwudu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Jadi Anda kalau misalnya belum berwudu, ya, jangan kemudian sholat, ya, nggak boleh. Sholatnya nggak sah dan Anda berdosa. Apabila seseorang
dia tahu dia belum berwudu, kemudian dia tetap sholat, maka sholatnya tidak sah dan dia berdosa. Karena sholat merupakan disyaratkan ya sebelum sholat untuk berwudu terlebih dahulu. Ustaz, bagaimana kalau kita wudunya belum batal? Ya, apakah boleh bagi kita untuk langsung sholat? Maka jawabannya boleh saja. Selama wudunya belum batal, dia masih dalam keadaan suci, maka silakan bagi dia untuk melaksanakan sholat. Bagaimana kalau dia ingin mengulang wudunya? Maka yang demikian lebih baik. Ya, apabila seseorang ingin mengulangi wudunya, walaupun dia sudah dalam keadaan berwudu, dia ingin berwudu lagi, maka yang demikian diperbolehkan dan dia mendapatkan pahala tambahan. Kemudian yang kedua, diwajibkan wudu sebelum tawaf. Nah, ini bagi yang melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji, ketika Anda ingin tawaf, maka syarat tawaf itu adalah Anda harus tawaf dalam keadaan suci. Harus berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengibaratkan tawaf itu seperti sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, at-tawaf haulal bait mithlus shalah. Tawaf di Baitullah itu seperti sholat. Ya. Illa annakum tatakallamuna fihi. Ya. Kecuali kalian diizinkan untuk berbicara saat tawaf. Jadi hukum asalnya tawaf itu seperti sholat. Anda harus dalam keadaan bersuci. Cuma dalam tawaf Anda boleh berbicara. Faman takallama fihi ya fala yatakallamanna illa bi khair. Dan barang siapa yang berbicara ketika dia tawaf, maka janganlah dia berbicara kecuali dengan yang baik-baik saja ya. Jangan sambil gosip, jangan sambil merumpi ya, tapi berbicara yang baik-baik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat Al-Qur'an, memperbanyak doa dan yang semisalnya. Ya. Jadi seorang ketika dia ingin tawaf, dia harus tawaf dalam keadaan bersuci terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, perkara yang diwajibkan agar kita berwudu terlebih dahulu sebelum melakukannya adalah membawa mushaf Al-Qur'an. Membawa mushaf Al-Qur'an. Jadi tidak boleh membawa mushaf Al-Qur'an, menyentuh mushaf Al-Qur'an ya kecuali dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu. Dalam Al-Qur'an ya surat Al-Waqiah ayat yang ke-79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassahu illal mutahhirin. Ya. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali ya orang-orang yang disucikan. Jadi membawa tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang-orang yang disucikan. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, la yamassul Qur'an illa tahir. La yamassul Qur'an illa tahir. Kata Nabi SAW, tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Kecuali orang yang dalam keadaan suci. Jadi kalau kita ingin menyentuh mushaf ya, mushaf bukan HP atau tab yang ada bacaan Al-Qurannya, bukan. Tapi mushaf Al-Quran, artinya lembaran Al-Quran yang dijadikan buku, itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang dalam keadaan bersuci. Baik, kemudian masalah selanjutnya adalah perkara yang dimakruhkan dalam wudu. Jadi ada perkara-perkara yang apabila kita lakukan, maka ini akan mengurangi keutamaan wudu kita. Yang pertama adalah berlebihan dalam menggunakan air. Ini sering terjadi di negeri-negeri yang memiliki air yang berlebih. Ya, ketika airnya melimpah ruah, mereka pun berwudu berlebihan. Ya, tidaklah Nabi SAW berwudu kecuali beliau hanya menghabiskan satu mud, satu cakupan tangan, ya air. Ya kalau kita mililiterkan, ya mungkin sekitar 300 atau 250 mililiter itu cukup untuk berwudu. Sedangkan kita coba cerot, ya belum mulai wudu saja sudah dinyalakan kerannya. Habis itu ngobrol sama teman sebelahnya, gimana, airnya mengalir. Nah ini kurang tepat, ya.
hal yang demikian dimakruhkan. Ini berlebihan ya menggunakan air dalam wudhu. Kemudian perkara yang dimakruhkan adalah mendahulukan bagian kiri baru bagian kanan. Nah, ini juga makruh hukumnya ya, tidak sampai pada membatalkan ya. Tapi makruh hukumnya ya seseorang mendahulukan bagian kiri dari bagian kanan. Kemudian yang ketiga menggunakan handuk setelah berwudu. Jadi mengeringkan bagian wudu dengan handuk atau yang semisalnya. Ini juga disebutkan oleh para ulama perkara yang makruh. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau ketika ditawarkan ya sebuah kain untuk mengeringkan bagian wudhu beliau, beliau menolak. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang menolak pemberian sebagian sahabat ya yang menawarkan kepada beliau kain untuk mengeringkan bagian wudhu beliau. Kemudian perkara yang dimakruhkan dalam wudhu adalah berlebihan dalam madmadah dan istinsyaq saat sedang berpuasa. Ya, jadi ketika dia kumur-kumur, yaitu seadanya saja kalau dia sedang dalam keadaan berpuasa. Demikian juga istinsyaq, menghirup air ke dalam hidung. Ya, ini jangan berlebihan ketika seseorang sedang dalam keadaan berpuasa. Karena warid larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan wabalik fil istinsyaq illa antakuna so'iman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersungguh-sungguhlah kalian ketika beristinsyak kecuali kalau kalian dalam keadaan puasa. Jadi boleh kita hirup, tapi jangan kemudian terlalu kencang menghisapnya, ya sampai kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Ya sampai masuk ke dalam kerongkongan. Itu ketika sedang berpuasa. Tapi kalau tidak dalam keadaan sedang berpuasa, maka silakan saja. Silakan saja untuk mubalaghah, yakni bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan juga beristinsyak. Baik, ini perkara-perkara tambahan dari pelajaran kita di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan nawaqidul wudu. Ya, nawaqidul wudu. Jadi pembatal-pembatal wudu. Ini ada beberapa pembatal yang disepakati oleh para ulama dan ada beberapa pembatal yang diperselisihkan oleh mereka. Jadi kita akan bahas perkara-perkara yang disepakati dulu oleh para ulama yang apabila ini terjadi maka wudhu kita batal. Dan ada juga yang mereka perselisihkan kayak bersentuhan laki-laki perempuan. Nah ini gimana nih hukumnya? Batal nggak wudhunya? Ya, sentuhan laki-laki perempuan kalau bukan mahram nggak boleh ya. Ya kalau sama mahram gimana tuh? Batal nggak wudhu? Nah itu ada perbedaan pendapat juga di kalangan para ulama. Nanti insya Allah kita bahas ya. Jadi kita penting ini untuk mengetahui pembatal wudhu. Ya, pembatal wudhu jangan sampai kemudian kita melakukan satu pembatal wudhu, tapi kemudian tetap melanjutkan sholat kita. Atau jangan sampai pula kita bersikap berlebihan ya, kayak teman-teman dulu ya, memegang kotoran itu tidak membatalkan wudhu ya. Anda memegang kotoran, najis itu ya, wah tangannya kena apa, kena kotoran hewan misalnya. Ya ini tidak membatalkan wudhu Anda, ya. Tidak membatalkan wudhu Anda. Anda tinggal bersihkan saja, najis itu udah bisa sholat ya. Kalau najisnya sudah hilang, Anda bisa sholat. Kenapa? Menyentuh najis itu tidak membatalkan wudhu. Ya, menyentuh najis tidak membatalkan wudhu. Misalnya seorang ibu dia membersihkan ompol, dia udah wudhu nih. Kemudian dia membersihkan mengganti popok bayinya. Kemudian terkena sedikit ya satu hal yang lembab dari popok tersebut, air kencing gitu. Ya, maka bagi dia cuma mencuci saja, mencuci. Kemudian silakan dia sholat. Tidak perlu bagi dia untuk mengulangi wudhunya. Karena wudhunya nggak batal. Ya. Menyentuh kotoran itu bukan pembatal wudhu. Dengan ijma para ulama. Nggak ada statement para ulama yang mengatakan bahwa Anda memegang kotoran itu batal wudhu Anda. Tidak.
Nah, kita perlu belajar fikih apa saja yang disepakati oleh para ulama sebagai pembatal wudhu. Ya. Yang pertama adalah ya kullu ma kharaja min ahadis sabilain min baulin au ghaitin au damin au rihin, yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, baik itu berupa air kencing, kotoran, ya, atau darah atau angin. Jadi keluarnya sesuatu yang keluarnya itu dari dua jalan, dari kubul dan dari dubur. Entah yang keluar itu bentuknya cairan seperti kencing, ya, atau juga bisa mani, madi, itu semua keluar dari kubul. Kemudian ghaid, kotoran, feses gitu ya, feses. Demikian juga dam, darah. Jadi keluarnya darah, yaitu juga membatalkan wudhu kalau keluarnya dari dua jalan. Misalnya kencingnya kencing darah misalnya. Jadi bukan urin, tapi darah. Nah, itu juga membatalkan wudhu. Kemudian rih, angin. Ya, angin yang keluar dari dua lubang. Ya, kalau laki-laki mungkin nggak ada angin yang keluar dari depan ya, tapi kalau perempuan itu ada ya, dari farji, ya, dari farjinya itu keluar angin, maka itu membatalkan wudhu. Demikian juga dari belakang, yaitu apa? Kentut, ya, durat itu juga merupakan batal wudhu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, lalu kemudian kalian datang dari ghaid. Al-ghaid yakni mendatangi hajat kalian. Ini baik itu dalam bentuk kencing atau dalam bentuk BAB. Ya, maka hendaknya kalian bersuci setelah kalian menunaikan hajat kalian. Maka di sini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik dari kubul maupun dari dubur, ini membatalkan wudhu. Ya. Hanya saja satu masalah yang perlu kita angkat, bahwa yang demikian itu harus dipastikan dengan yakin. Jadi jangan kemudian seseorang menjadikan dirinya sebagai orang yang was-was. Jadi saat misalnya bergejolak perutnya, kemudian dia bingung batal atau tidak, ya batal atau tidak ini wudhunya, maka janganlah dia menganggap wudhunya batal sampai dia meyakini memang ada sesuatu yang keluar dari perutnya, ya dari kubulnya, ya bisa dengan suara, dia mendengar suara atau dia mencium bau. Tapi kalau itu tidak ada, maka janganlah kemudian seseorang ya merasa was-was bahwa telah keluar sesuatu dari kubulnya atau dari duburnya, ya dari duburnya. Ini sering sekali terjadi ya, bahkan menjangkiti sebagian para penuntut ilmu di mana mereka dijangkiti was-was, ya ketika sholat nggak tenang dia, akhirnya keluar dari sholatnya ngecek ada cairan atau tidak, pipis atau enggak. Ya selama Anda merasa itu baru suatu was-was, ya maka harus ditepis. Ya, Anda berada di hukum asal, ini berada dalam keadaan yang suci. Maka kondisi was-was yang tidak sampai kepada yakin ini perlu ditepis terlebih dahulu. Ya, sholatlah sebagaimana biasa. Nah, kalau memang Anda ingin mengecek, cek setelah sholat. Kalau memang ada bekasnya, maka silakan Anda ulangi. Tapi kalau tidak ada, maka sholat Anda telah sah. Jadi hati-hati dengan was-was. Ini sering dibisikkan oleh syaitan, ya, kamu kentut tadi, ya. Akhirnya dia keluar dari barisan sholatnya, akhirnya dia wudhu lagi. Begitu dia sholat lagi, dibisikin lagi oleh syaitan. Ya, kamu tadi kentut lagi, ya. Akhirnya dia keluar, akhirnya nggak sholat-sholat. Nah, ini bahaya sekali. Maka tipsnya adalah tetap menjalankan ibadah, ya, tetap menjalankan ibadah,
Kalau misalnya memang dia merasa ada sesuatu yang keluar, silahkan dia periksa setelah sholat selesai. Baik. Kemudian yang kedua, pembatal wudhu yang kedua ya, adalah an-naum ghairul mutamakin. Tidur tidak dalam kondisi yang mantap. Ya, tidur tidak dalam kondisi yang mantap. Ya. Maksudnya dalam kondisi yang mantap adalah tidur dalam keadaan duduk. Sehingga lubang pantatnya itu tertutupi atau terduduki. Jadi kalau orang itu tidur dalam keadaan berbaring, maka wudhunya batal. Tapi kalau dia tidur dalam keadaan duduk, maka wudhunya tidaklah batal. Wudhunya tidaklah batal. Ya. Jadi perhatikan, ya tidak semua tidur itu membatalkan wudhu. Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak mutamakin, yang tidak dalam kondisi mantap, dalam keadaan seorang itu duduk dan terhalang lubang pantatnya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW mengatakan, "Man nama falyatawaddo." Barang siapa yang tidur, maka hendaknya dia berwudu. Nah, ini menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan wudu. Lantas bagaimana dengan orang yang tidur dalam keadaan duduk? Apa dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidur dalam keadaan duduk, dia tidak batal wudunya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau mengatakan, uqimatis shalah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan. Suatu ketika, ya, iqamah telah dikumandangkan. Iqamatus shalat telah dikumandangkan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berbicara dengan seorang sahabatnya. Falam yazal yunajihi hatta nama ashabuh. Dan terus-menerus Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbicara dengan orang tersebut sampai para sahabat yang lain tertidur. Tsumma jaa fasalla bihim. Kemudian beliau pun datang, lalu beliau mengimami mereka. Jadi para sahabat itu yang tertidur, mereka ya tertidur dalam keadaan duduk. Ya, mereka tidur dalam keadaan duduk. Saat Nabi sudah datang, ya, dan memulai sholat, mereka langsung sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa apabila seseorang itu tidurnya dalam keadaan yang mantap, ya, artinya tidak ada kemungkinan bahwa dia kentut, ya, yang demikian tidaklah membatalkan wudhunya. Berbeda dengan orang yang tidur dalam keadaan berbaring. Orang yang tidur dalam keadaan berbaring, maka besar kemungkinan saat dia tertidur, ya, anginnya keluar. Maka tidurnya membatalkan wudhu. Adapun orang yang tidur dalam keadaan duduk, maka yang demikian tidaklah membatalkan wudhunya. Dari lain dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun thumma yusallun wa la yatawaddaun. Dahulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka tertidur. Kemudian mereka sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Tanpa berwudu terlebih dahulu. Ya. Jadi tidur ini ada perinciannya. Apabila seseorang tidurnya dalam keadaan tidak mantap, ya, ghairu mutamakin, seperti dalam keadaan berbaring, maka tidurnya membatalkan wudu. Adapun ketika dia tidur dalam keadaan duduk, maka yang demikian tidaklah membatalkan wudhunya. Nah, ini sering terjadi pada bapak-bapak ya, bapak-bapak ya, terutama ketika ibadah sholat Jumat, ya, khotibnya
apabila khutbahnya agak membosankan itu banyak jamaah yang tertidur biasanya. Tidaklah mereka bangun kecuali setelah iqamah. Allahu Akbar, baru bangun. Ya, atau ketika imamnya mulai baca doa ya. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Nah, baru mereka bangun. Ya. Maka tidak perlu untuk berwudu terlebih dahulu. Baik. Kemudian pembatal yang ketiga, yaitu zawalul aqli, hilangnya akal. Ya, baik itu karena mabok atau karena pingsan atau karena sebab lainnya. Jadi hilangnya akal ini juga menjadi pembatal wudu, menjadi pembatal wudu. Ya, barang siapa yang hilang akalnya, kemudian dia sadar kembali, maka wudunya harus dia ulang. Maka wudunya harus dia ulangi. Kenapa? Karena kalau orang yang tidur saja, tidur dalam keadaan tidak mantap, ya, ghairu mutamakin, maka dia harus mengulang wudunya, apalagi orang yang hilang akalnya sama sekali. Ini nggak ada lagi akalnya. Entah dia gegar otak, atau karena dia mabok, atau karena dia apalah sebabnya, ya, akalnya hilang, maka dia wajib untuk mengulang wudunya. Kemudian yang keempat adalah memegang kemaluan, ya, masul farji, ya, masul farji, yaitu apa? Memegang kemaluan. Ya, baik itu kemaluan dirinya sendiri, demikian juga kemaluan orang lain. Ya, kubulan au duburon, baik itu kubul maupun dubur. Jadi kalau dia menyentuh, kalau perempuan itu farjinya, atau kalau laki-laki itu menyentuh dakarnya, ya demikian juga dia menyentuh, mohon maaf, lubang pembuangannya, itu wudunya batal. Itu wudunya batal. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadisnya adalah hadis yang sahih, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, ya, kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Maka hendaknya dia berwudu. Jadi barang siapa yang menyentuh kemaluan, maka hendaknya dia berwudu. Dan dikiaskan dengan kemaluan adalah lubang dubur. Ya. Jadi kalau misalnya garuk-garuk, ya, sampai menyentuh lubang dubur, itu wudunya batal. Wudunya batal. Ya, bagaimana kalau dia menggunakan alas? Ya, misalnya dia menggaruk-garuk kemaluannya, tapi ada kain, jadi tidak bersentuhan secara langsung. Maka yang demikian tidak membatalkan wudhu. Yang demikian tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan mas, menyentuh, adalah bertemunya kulit dengan kulit. Sehingga apabila seseorang dia menyentuh kemaluannya, tapi dia menggunakan sarung tangan plastik misalnya, atau dia menggaruk-garuk kemaluannya, masih ada pakaian dalamnya, tidak terkena langsung dengan kulit kemaluannya, maka yang demikian tidaklah membatalkan wudunya. Tidaklah membatalkan wudunya. Baik, barakallahu fiik. Nah, sekarang bagian terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hal-hal yang dipersisikan oleh para ulama, apakah dia termasuk pembatal wudu ataukah tidak. Yang pertama adalah menyentuh wanita yang bukan mahram, termasuk istri. Ya. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Pendapat Syafi'iyah itu membatalkan secara mutlak. Ya. Membatalkan secara mutlak. Jadi kalau kita sentuhan sama istri kita, bahwa Bapak ya, itu menurut mazhab Syafi'iyah itu batal itu wudunya. Ya, kalau Bapak ingin sholat kemudian ketemu istri terus
Ya udah sini cium tangan dulu, cium. Nah, itu batal itu wudhunya menurut mazhab Syafi'i ya. Ya. Makanya kalau orang di Indonesia itu kan mau sentuh sama istri, tar aja, udah wudhu nih, udah wudhu gitu ya. Ya karena memang dalam mazhab Syafi'iyah itu kalau nyentuh istri itu wudhunya batal, ya, wudhunya batal. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudhu. Ini banyak para ulama ya, diantaranya pendapatnya mazhab Abu Hanifah ya. Abu Hanifah itu mazhab Hanafi itu tidak membatalkan wudhu. Dan wallahu taala alam ya, saya lebih cenderung pada pendapat ini ya. Kita susah juga ya kalau apalagi sering bawa jamaah umroh itu ya, kalau sedang dalam keadaan tawaf itu sulit untuk tidak bersentuhan ya. Kita apalagi laki-laki kan bahunya kan kebuka itu kan gesekan sama perempuan gitu. Itu satu hal yang sering sekali terjadi ya, sering sekali terjadi. Maka pendapat yang kedua ini pendapat yang lebih kuat insya Allah, bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian pendapat yang ketiga ya, apa, menyentuh yang membatalkan itu kalau disertai syahwat. Menyentuh yang membatalkan itu kalau disertai syahwat. Jadi pendapat yang ketiga ini pendapatnya Imam Ahmad dan juga Imam Malik. Ya, mereka berpendapat bahwa yang membatalkan wudhu itu kalau kita menyentuh perempuan yang bukan mahram termasuk istri kita diiringi dengan syahwat. Kalau tidak diiringi dengan syahwat maka tidak batal. Baik yang dijadikan dalil tentang batalnya wudhu ketika bersentuhan dengan wanita adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-42. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Ini dalam mazhab Syafi'iyah mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil ya. Bahkan Imam Syafi'i langsung menjadikannya sebagai dalil bahwa menyentuh wanita, la mastum itu artinya menyentuh. Ya, apabila kalian menyentuh wanita maka batal wudhu kalian. Ya, Afwan maka Ustaz. batal wudhu kalian. Nisa yang Ayat 42. 42. 42. Iya, 42 itu panjang ini ayatnya. kalau Itu panjang ayatnya, oh, cuma saya ambil pendeknya. Aula 43 mastumun kan nisa. Ustaz? 43 mungkin Ustaz. Eh, 43, coba lihat. Kalau 42 itu artinya di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya 43, coba 43. Next, 43 coba ya. 43. 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja. Hingga kamu mandi dan jika kamu sakit atau sedang musafir atau kembali dari tempat buang Nah, air atau kamu terus, telah menyentuh perempuan nah kemudian itu kamu dia. tidak mendapat air maka bertayamumlah. Ini dari Iya, 43 Ustaz. Nah, itu ya, ya. Menyentuh perempuan. 43 berarti. Keliru di dalam kitab ini ya, Masya Allah. Nggak ada kitab yang sempurna ini. Keliru dia. An-Nisa ayat 42 dituliskan. An-Nisa 43 ya. 43 Ustaz. Ulama nisa, atau kalian menyentuh wanita. Dari sini Imam Syafi'i berdalil ya, lamastum itu artinya menyentuh. Ya, sehingga kata beliau termasuk pembatal wudhu adalah menyentuh wanita. Baik, namun ini pendapat ini terbantahkan dengan praktek yang kita lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis interaksi beliau dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, didapati bahwa beliau menyentuh ibunda Aisyah dalam keadaan sholat. Kalau menyentuh wanita itu membatalkan wudhu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghentikan sholatnya ketika bersentuhan dengan istri beliau. Karena wudhu itu syarat sahnya sholat. Menyentuh wanita, kalau kita ikuti kata pendapatnya Syafi'iyah, membatalkan wudhu, maka Nabi nggak boleh ngelanjutin sholatnya, karena wudhunya udah batal saat beliau menyentuh istri beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Aisyah bercerita, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Faltamastuhu fawaqa'at yadi ya ala batni qadamai wa huwa fil masjid. Ya.
kata Ibunda Aisyah, aku kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu malam. Ternyata beliau telah pergi dari tempat tidurnya. Fatamastuhu, maka kemudian aku pun meraba-raba yang mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawaqaat yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid. Maka sampailah tanganku ke kaki beliau ya dalam keadaan beliau berada di masjid. Jadi beliau sudah keluar dari rumah, kemudian Aisyah, kan waktu itu kan tidak ada lampu, ya Aisyah meraba-raba sampai kemudian menyentuh kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di sini Aisyah menyentuh kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi meneruskan sholatnya. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Al Bukhari masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu anamu baina yaday Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wa rijlayya fi al-qiblah, ya, atau fi kiblatihi. Dahulu aku pernah tidur di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua kakiku berada di arah kiblat beliau. Faida sajada wa mazani. Kalau beliau akan bersujud, karena tadi kakinya Aisyah itu ada di tempat sujudnya beliau, beliau nyentuh kakinya Aisyah. Ya, maksudnya agar Aisyah menyingkirkan kakinya sehingga beliau bisa bersujud. Ya, kemudian faqabattu rijlayya, maka kemudian aku pun memegang atau apa bahasanya ya, dari dibentangkan kemudian aku pendekkan kakiku, bukan pendekkan apa ya, aku lipat kakiku. Faida qama basatuhuma, kalau beliau sudah bangkit lagi maka baru aku bentangkan lagi. Jadi saking sempitnya rumahnya Rasulullah waktu itu, ya, kalau mau sujud kakinya Aisyah harus dilipat dulu. Masya Allah ya, bagaimana kehidupan beliau ya. Kita sekarang rumah gede-gede gitu ya, zamannya Rasulullah rumahnya sederhana gitu ya, tipe RSSS ya, sangat sederhana sekali gitu ya. Selonjoran saja sulit, sehingga selonjoran saja sulit ya. Ibunda Aisyah mau selonjoran kena sujudnya Nabi, maka dilipat gitu ya. Kemudian waqalat wal buyut yauma idzin laisa fiha masabih. Ya, ketika itu Ibunda Aisyah cerita bahwa zaman dulu rumah-rumah itu jarang sekali ada lampunya. Jadi memang harus pakai raba-raba tadi. Nah, di sini syahidnya bahwa ketika akan bersujud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh kaki Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kalau memang menyentuh wanita itu membatalkan wudhu, maka niscaya apa Nabi akan membatalkan sholatnya karena wudhunya sudah batal karena bersentuhan dengan Ibunda Aisyah. Baik, jadi yang lebih kuat Allah Ta'ala alam bahwa yang demikian tidaklah membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu ya kepada ibu, insya Allah. Jadi aman kalau mau sholat cium tangan istri cium tangan suami gitu maksudnya. Yang demikian tidak menjadi masalah insya Allah. Kemudian yang kedua yang dipersiskan juga oleh para ulama, makan daging unta. Ini dalam mazhab Hambali, mazhab yang diterapkan oleh para ulama di Saudi ya. Itu makan unta, daging unta, itu batal wudhunya, harus mengulangi wudhu lagi itu. Ya harus wudhu lagi. Beda dengan daging kambing. Allah Ta'ala alam, sebagian ulama mengatakan hikmahnya karena daging unta itu lebih menyengat. Pak Rashid udah pernah makan daging unta belum? Belum, Ustaz. Mungkin lain kali kita, Ustaz. Belum pernah sih. Kemarin nggak nyoba kita ya? Iya, harusnya kita nyoba kemarin, Tat. Oh iya, qadarullah ya. Lebih enak kambing. Jadi dia Iya. agak, memang teksnya itu lebih kuat ya. Lebih amis lah bahasa. Mungkin bahasanya apa ya. Pokoknya aroma itu lebih kuat ya. Nah, kemudian ada hadis dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya anatawaddu ya min luhumil ibil. Wahai Rasulullah, apakah kami harus berwudu setelah makan daging onta? Qala na'am. Maka Nabi mengatakan iya. Jadi habis makan daging unta itu wudu dulu, ya, baru sholat. Qala anatawaddau min luhumil ghanam. Kalau dari daging kambing gimana wahai Rasulullah? Apakah kami juga harus berwudu? Qala in syi'it.
ya kalau kalian kepengen. Jadi kalau kalian kepengen silahkan berwudu, kalau enggak pun enggak apa-apa. Kalau makan daging kambing, tapi kalau makan daging unta maka harus berwudu. Maka ini dalil yang dipakai oleh Al-Hanabilah ya bahwa apabila Anda mengkonsumsi daging unta maka Anda harus berwudu sebelum sholat. Jadi wudunya batal dengan makan daging unta. Namun pendapat yang lebih kuat, ini pendapatnya jumhur para ulama, ya selain Al-Hanabilah, bahwa memakan daging unta tidaklah membatalkan wudhu. Ya, karena eh, selama daging itu sudah dimasak, apa yang sudah tersentuh dengan api, itu tidak lagi mewajibkan seseorang untuk berwudhu. Dalilnya adalah hadisnya Jabir bin Abdullah, ya, beliau mengatakan, annahu sa'alahu anil wudu mimma massan nar faqala la qad kunna fi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla dzalika min at-ta'am illa qalilan. Ya, kemudian beliau pernah ditanya, ini Jabir bin Abdullah pernah ditanya tentang berwudu, ya, kewajiban berwudu untuk sesuatu yang sudah untuk ketika sudah memakan setelah memakan sesuatu yang sudah terkena api, artinya sesuatu yang sudah dimasak. Maka kata Jabir lah, nggak ada kewajiban. Nah, Jabir kan paling tahu karena riwayat yang pertama tadi itu Jabir juga yang meriwayatkan bahwa ada yang disuruh berwudu setelah makan daging unta, itu Jabir yang meriwayatkan. Kemudian ini pula Nabi apakah sesuatu yang terkena api itu wajib bagi kita untuk berwudu setelah memakannya? Maka kata Jabir tidak. Ya. Dan riwayat yang lain eh, Jabir mengatakan bahwa ketetapan terakhir akhiru kalami Nabi SAW, ya, ucapan terakhir dari Nabi SAW bahwa sesuatu yang terkena api maka tidak perlu bagi kita untuk berwudu, ya. Jadi selama dagingnya itu sudah dimakan dan tidak mungkin juga kita makan daging mentah-mentah kan, pasti dimasak entah dibakar atau kena atau digulai, artinya dia sudah kena proses pemasakan yang demikian tidaklah membatalkan wudhu. Jadi memakan daging unta ini tidaklah membatalkan wudhu. Kemudian yang ketiga, ya, yang juga dipersiskan oleh para ulama, yaitu ketika setelah selesai memandikan mayat. Ya, karena ada riwayat dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, di mana beliau berdua memerintahkan untuk berwudu setelah memandikan jenazah. Tapi wallahu taala alam, pendapat yang kuat bahwa ini sifatnya mustahab saja. Mustahab artinya sunnah, jadi tidak sampai pada hal yang wajib, ya, tidak sampai pada hukum wajib. Jadi disunahkan bagi kita setelah memandikan jenazah, bahkan yang disunahkan bukan hanya berwudu, tapi apa? Mandi, mandi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ghassalal mayyit falyabtasil, wa man hamalahu falyatawadda. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memandikan mayit maka hendaknya dia mandi setelah itu. Nah, ini fikih janaiz, ya, fikih janaiz, ya, bagi bapak dan ibu nanti yang mungkin memandikan jenazah orang-orang dekatnya, orang tua atau kakaknya, adiknya atau anaknya, maka Anda setelah memandikan jenazah itu disunahkan untuk mandi. Disunahkan untuk mandi, bukan hanya berwudu tapi mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang mengusung jenazah maka hendaknya dia berwudu, kehendaknya dia berwudu. Baik, Allah taala alamu bisawab. Mungkin ini apa yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hukum mengusap khuf, hukum mengusap khuf dan yang berhubungan dengannya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Silakan kalau ada yang ingin ditanya. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz, waktu dan ilmunya. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand, nanti kita akan beri kesempatan. Ustaz, dari saya tadi ini mengenai catatan yang mengenai yang diselisihkan oleh para ulama, ya, terutama mengenai Hmm, bersentuhan dengan lawan jenis. Kalau dari ya, ini Ustaz, kalau di sini kan
mayoritas Muslim di sini itu mazhabnya Hanafi, karena mereka berasal dari Pakistan sana ya. Ya, Tapi kebanyakan cerita karena apa untuk sholat asarnya mereka lebih lambat daripada kita yang tiga mazhab ya, jadi lebih lebih ke belakang dia, lebih lama azannya. Nah, tapi mereka berpaham bahwa kalau bersentuhan dengan lawan jenis itu batal mutlak. Jadi kalau bersentuhan dengan siapapun lawan jenis siapapun itu baik mahram atau non mahram itu batal. Pertanyaan saya ini sebetulnya gimana nih saat mencampur? Jadi s- sholatnya mengikuti waktunya mazhabnya Hanafi, tapi wudhunya pembatal wudhunya mengikuti mazhabnya Syafi'i. Ini campur gini gimana Ustaz? ya nggak tahu mereka belajar agamanya dari siapa. Ya mungkin dari guru-gurunya karena kebanyakan di sini kalau yang Deobandi itu seperti di Indonesia Ustaz. Jadi mereka Ya, kemungkinan menisbatkan Deoban walaupun dia based on Hanafi, mereka juga punya ya tarjihat sendiri yang mungkin ya. berbeda dengan mayoritas ulama Hanafi ya gitu. Nah, Ya. jadi kalau Mereka kalau makan mix ini gitu nggak? ya, Hah? Mereka makan udang nggak? Nggak tahu. Saya kurang tahu Ustaz. Nggak sampai sejauh itu pergaulan saya. Saya Karena makannya tapi kalau kalau Hanafi India, mereka makan udang, tapi Hanafi Turki, mereka nggak makan shrimp. oh wah, wah Ya, baru, jadi baru memang belajar nih Ustaz. kemungkinan besar yang mereka ikuti yakni Deoban itu dia tidak mereka punya tarjihat sendiri. Jadi gini mungkin kemungkinan besarnya begini Pak Roland, eh, dalam madhab Hanafinya sendiri itu mungkin mungkin ada perbedaan pendapat seperti dalam internal Syafi'i itu ada perbedaan pendapat juga. Misalnya antara An-Nawawi sama Ar-Rafi'i, ini kan ulama-ulama besarnya Syafi'i, ya ada perbedaan juga dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Asqalani juga punya pendapat yang berbeda, tapi masih diakomodir dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada pendapat yang mainstreamnya Syafi'i, ada pendapat-pendapat lain, tapi diakomodir juga dalam mazhab mereka. Nah, kemungkinan besarnya yang mainstreamnya Hanafi itu mengatakan tidak membatalkan wudhu. Cuma di sana ada yang mungkin lebih ketat gitu. Dan itu yang mereka diambil oleh Pakistani yang ada di UK. Hmm, Kemungkinan besarnya seperti itu. Jadi mereka tidak mengambil mazhab yang lain, tapi tetap mengambil mazhab Hanafi, cuma bukan mainstream. Paham nggak, Pak? hmm. Ya, ya, Nah, ya. gitu. Ya. Jadi boleh Ustaz mix antara satu dalam satu itu kan kalau sholat dan wudhu dan sholat itu dalam satu rangkaian ibadah Ustaz. Hmm. Wudhunya ikut mazhab ini A gitu, sholatnya mazhab ini gitu. Boleh Ustaz? Atau gimana sih sebetulnya? Sebenarnya kita diperintahkan untuk ikut yang paling kuat, yang paling Yang rojih. paling Iya, oke. yang paling berlandaskan dalil. Ya, cuma permasalahannya ketika Anda tidak diberi kemampuan untuk menelaah dalil, nggak bisa bahasa Hmm, Arab, kemudian pengetahuan tentang Quran hadisnya pun sangat terbatas, maka kan kita harus punya rujukan tuh seorang alim, ya nggak? ya. Nah, maka di sini diberi keluasan bagi orang yang memang tidak mampu dia untuk mengkaji fikih itu secara mendalam, dia mengikuti siapa yang dia percayai, siapa yang dia yakini berada di atas Al-Quran dan Sunnah, dan dia tidak berdosa. Nah, Hmm, misalnya Pak Roshid, misalnya Pak Roshid belajar baca bukunya Syekh Albani misalnya ya. ya. Kemudian ya udah deh, saya yakin nih Syekh Albani banyak yang memuji karena beliau ulama alul hadis. Saya ikut sholatnya, sifat sholat Nabi sebagaimana yang diajarin oleh Syekh Albani misalnya. Itu kan jadi masalah. Walaupun mungkin ada diambil ini cara wudhunya ini mungkin ambil dari mazhab ini, kemudian yang ini masalah yang lain ambil dari mazhab yang lain, menjadi masalah. Yang penting semuanya itu based on dalil Oh, gitu. baik, baik, Ya, baik, Ustaz. Alhamdulillah. bedakan Jazakallah dengan khair. belajar ya. Kalau belajar itu memang sebaiknya para ulama merekomendasikan kita belajar dari satu mazhab tertentu agar tidak terlalu bercabang gitu ya. Jadi kita menguasai satu mazhab tertentu, kemudian begitu itu dikuasai, silakan Anda bandingkan, mulai perbandingan mazhab. Itu kalau belajar
Kalau mau belajar serius fikih itu idealnya begitu, Pak Rashid. Satu mazhab Baik, dulu ditekuni gitu. Tapi baik. untuk amalia, untuk praktek ya boleh-boleh saja ya kita mengambil ulama yang kita percayai, kemudian itu yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Baik. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Ini ada yang bertanya, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, Waalaikumsalam mau warahmatullahi. bertanya, kalau tadi ada was-was dalam eh, ada yang keluar atau kentut dari dua lubang ya, tapi karena was-was terus diteruskan tetap sholat. Setelah selesai sholat, diperiksa, ternyata benar ada yang keluar, Ustaz. Apakah sholatnya harus diulang, Ustaz? Wudunya diulang, sholatnya Ya, diulang. harus diulang. Kalau dia melihat sesuatu, ya berarti benar itu, berarti benar. Maka dia harus mengulang sholatnya. Tapi Hmm. kalau misalnya dia lihat nggak ada apa-apa, ya sudah, selesai alhamdulillah. Cuma prakteknya pas di tengah ibadah itu, dia harus lanjutkan. Kalau memang Oh, dia ragu, maka sesuatu oke. yang yakin tidak bisa digeser dengan sesuatu yang masih ragu. Maka dia lanjutkan sholatnya. Tapi begitu dia cek, ternyata ada bekasnya, mencret atau yang semisalnya misalnya, maka ini udah nggak ragu lagi, tapi yakin. Kenapa? Ada bekasnya betul kelihatan. Maka yang ragu tadi sudah terkalahkan dengan yang yakin. Yakin bahwa di tengah sholat tadi memang yang keluar adalah kotoran, sehingga dia pun wajib untuk mengulangi sholatnya. Ah, Ya, baik, baik, Ustaz. Eh, saya ada pertanyaan lagi sebelum yang lain mungkin. Kalau ini satu ini silakan. mengenai sholat nih. Kalau di kita di UK ini terutama eh, summer ya, bulan Juli, bulan Agustus itu masuk maghrib itu jam 9.30-an lah kurang lebih malam. Baru maghrib, Ya, lalu isyanya jam 10.30, lalu nanti subuhnya jam 2.30-an, 2.45 lah gitu. Jadi waktu tidurnya pendek. Nah, ini biasanya yang saya lakukan itu setelah jam 6 jam 7 gitu tidur saya. Nanti pasang waker jam 9 bangun, lalu siap-siap untuk sholat maghrib dulu, lalu tidur lagi, Ustaz. Nanti sebelum sholat subuh, saya bangun lagi untuk sholat isya sambil menunggu subuh, sholat subuh tidur lagi, Ustaz. Kalau enggak, saya nggak bisa beraktivitas nih siang-siang. Nah, pertanyaan saya nih, Ustaz, kadang-kadang, terutama untuk sholat isya nih, Ustaz, kita sholat, dan kadang-kadang saya bisa misalnya sholat sholat maghrib, saya bisa bisa tunggu sampai sholat isya dulu. Kadang-kadang saya lupa nih, Ustaz, waktu bangun sebelum subuh ini saya lupa apakah saya sudah sholat isya atau belum. Jadi karena nggak yakin, saya sholat isya lagi nih, Ustaz. Itu hukumnya hmm, gimana, Ustaz? Apa saya benar. kalau saya yakin harus sholat lagi, Pak? Kalau ragu-ragu sholat lagi Enggak, aja, Ustaz. enggak. Hukum yakinnya adalah Bapak belum sholat. Maka Oh, dianggap belum sholat gitu. oh, oke, oke. Jadi kalau Sudah benar itu, ragu-ragu, sudah benar. Kalau misalnya ragu-ragu, ya sholat lagi. Ya hmm, sholat gitu. Kalau ragu-ragu sudah sholat atau belum sholat, maka hukum asalnya adalah belum sholat. Bapak oh, tuh oke, ragu, Bapak tuh ragu sudah ya, sholat atau belum. Jadi kan kalau belum sholat itu satu hal yang yakin. Tapi yang ragu-ragunya apa? Sudah sholat atau belum? Maka yang yakin, yang ini belum sholat tadi itu didahulukan, dikuatkan. Jadi kaidahnya oke, adalah al yakin, ya al yakin la yuzal bisyak. Sesuatu hmm, yang yakin tidak bisa digeser oleh yang ragu. Jadi Bapak kan ragu sudah sholat atau belum. Itu kan satu statement yang ragu gitu. ya, Tapi kalau belum sholat, ya ini Bapak tidak ragu gitu. Maka yang kita kuatkan adalah yang belum sholat. Maka sholat dulu, baru kemudian sholat subuh. oh, oke, baik, baik, sama. Eh, tadi yang kentut ini, Zat. Kalau nggak salah saya Hmm, pernah dengar dari salah satu kajian di mengenai wudhu, mengenai toharoh ini, kentut itu baru dikatakan kentut kalau ada dua, dua, salah satu dari dua ya, Pak Zat. ya, sautan Eh, aurihan. Suara atau aroma. aroma. Kalau nggak ada dua-duanya, tapi ada kerasa, itu berarti bukan bukan Bukan, tidak batal. tolak. Iya, karena kan memang perut itu kadang-kadang dia di usus kita juga mengeluarkan suara. Krrrr, gitu. Ah, Nah, ya, itu ya. bisa dirasakan orang sebagai kentut ya. Tapi kalau misalnya dia tidak mendengar suara dut seperti itu ya, atau dia belum mencium bau, ya jangan di apa ya, diabaikan saja, diabaikan saja. Itu bukan membatal wudhu.
Baik, baik Ustaz. Kayaknya nggak Ya, ada yang bertanya. Saya terakhir nih Ustaz. Saya ya ada silakan. ada asma nih Ustaz. Jadi Oke. kadang-kadang kalau lagi kena attack harus perlu apa namanya inhaler itu Ustaz. Kalau sedang sholat terus kena attack, saya pakai inhaler batal nggak Ustaz? Atau apakah inhaler itu membatalkan wudhu juga nggak Ustaz? Kalau inhaler nggak membatalkan wudhu, jelas. Nggak membatalkan Ya, wudhu, inhaler. Cuma kalau pas di tengah sholat Anda pakai inhaler ya. iya. Jadi kadang-kadang suka suka sulit napas ya dalam keadaan apa namanya dalam sholat gitu. Terus pakai inhaler satu kali dua kali udah bisa napas lagi gitu gimana nih Ustaz? Boleh nggak? Amannya dibatalkan saja sholatnya kalau memang harus menggunakan inhaler. Karena saya khawatir itu masuk ke hukum makan, ya. Oh, Jadi mengkonsumsi sesuatu yang kemudian dimasukkan ke dalam rongga kan, iya. eh, ya khawatirnya itu termasuk hukum makan. Jadi dibatalkan saja sholatnya. Kemudian setelah pakai inhaler baru sholat lagi. Oke, baik. Ya, Nah, mungkin dari saya udah nggak ada dan teman-teman juga kayaknya nggak ada pertanyaan Ustaz. Jadi mungkin bisa kita tutup Ustaz, mohon summary-nya dari tutup. baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah kita telah bahas ya perkara-perkara yang dimakruhkan dalam wudhu serta pembatal-pembatal wudhu. Eh, Insya Allah kita akan terus-menerus ya mengkaji hal-hal yang penting ini yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan waktunya. Insya Allah kita bertemu kembali di kajian berikutnya. Dari saya kami mohon maaf atas segala kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan kepada Ustaz. Nah, insya Allah kita bertemu kembali. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.